Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga hari ini. Mari kita menyiapkan hati dengan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 147, Bagai Rusa Berteriak. Bagai rusa berteriak, cari sumber air sejuk. Demikian pun jiwaku menjerit kepadamu, akan Allah abadi. Hausku tiada terperi, bilakah tiba waktuku melihatmu ya Allahku. Apakah sebab kau tunduk dan gelisah jiwaku? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Kan ku pujilah terus kuasa Allah yang kudus. Karena itulah hentikan keluhanmu dan rintihan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami boleh memulai doa keluarga pada hari ini. Berkatilah kami, berikanlah kami Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mendengar apa yang Engkau katakan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan Alkitab pada saat ini dari Yesaya 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar dari padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kesang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan membara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ.
Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan seorang petani yang harus mengambil air yang cukup jauh dari rumahnya dengan menggunakan 2 buah kuali atau gentong yang harus dia pikul. Hanya saja salah satu kualinya agak retak-retak sehingga memungkinkan air yang terbawa atau dimuat dalam kuali atau gentong tersebut akan banyak yang terbuang di jalan ketika si petani ini pulang membawa air. Nah, pada suatu kali si gentong yang atau kuali yang retak ini bertanya kepada petani, "Mengapa engkau membiarkan diriku dengan kondisi dan keadaan yang retak sehingga aku tidak bisa maksimal untuk membawa air ke rumah?" Nah, dengan pertanyaan demikian, maka kemudian petani membawa gentong atau kuali yang retak itu bersama dengan gentong yang satunya. Lalu ketika air sudah terisi, maka di tengah jalan dia berkata kepada gentong yang retak, "Coba kamu lihat ke sebelah kiri bawah." Dan ketika si gentong yang retak itu melihat ke sebelah kiri bawah dengan kondisi di mana air berjatuhan sedikit demi sedikit, maka ia sangat terkejut. Karena apa? Ketika ia melihat ternyata di sebelah kirinya ada begitu banyak tumbuhan rumput dan bunga yang tumbuh. Lalu si petani mengatakan, "Begitulah, sengaja aku membiarkan dirimu dengan kondisi retak. Karena dengan demikian kamu sudah menyirami pohon-pohonan, tanaman yang ada di sekitar kamu." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini mau berbicara tentang bangsa Israel yang terancam oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Bahkan bangsa Israel merasa bahwa mereka adalah sebuah bangsa yang sudah tidak berdaya karena dikuasai oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Bahkan ada bangsa yang besar, yaitu bangsa Asyur, yang akan juga mampu menguasai dan mengendalikan atau menguasai bangsa Israel. Dan ketika melihat kondisi bangsa Israel seperti demikian, ia ingin mengandalkan akan bangsa lain yang lebih besar, yaitu Mesir. Dan dengan demikian maka bangsa Israel merasa karena ikut atau meminta bantuan dari bangsa yang besar, maka mungkin akan menjadi bangsa yang kuat. Tentu saja hal ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan ketika mengapa pada saat kondisi seperti itu bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan. Nah, memang kehancuran bangsa Israel sudah sedemikian hebatnya sampai digambarkan di dalam bacaan kita pada saat ini seperti padang gurun dan kering. Jadi seolah-olah tidak ada harapan bagi bangsa Israel untuk melanjutkan kehidupan mereka, karena mereka hampir nyaris menjadi bangsa yang hancur karena dikuasai oleh bangsa-bangsa yang lain. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga Yesaya hadir untuk memberikan kabar sukacita tentang pengharapan akan datangnya penolong bagi bangsa Israel, yaitu Allah sendiri yang akan datang menolong bangsa Israel dan menyelamatkan. Bahwa akan ada perubahan dari penyelamatan Allah terhadap umatnya. Yaitu bahwa bangsa Israel, seperti yang kita baca tadi, digambarkan akan ada padang rumput, lalu akan ada air di sebuah padang, lalu kehidupan yang akan lebih baik, digambarkan di bacaan tadi. Itu menunjukkan adanya sebuah harapan. Bahkan kemudian perubahan yang terjadi, bisa di situ dikatakan adanya kesembuhan secara jasmani atau fisik.
alam yang indah, jalan raya, jalan kudus, atau jalan raya dalam pengertian bukan jalan raya seperti yang kita lihat saat ini, tetapi menunjukkan bahwa jalan itu adalah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan pembebasan bahwa bangsa Israel akan pulang ke tanah perjanjian dan masuk ke kota Sion, kota perjanjian Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kesusahan sedang kita alami. Bahkan mungkin sangat dirasakan menyusahkan kita semua. Pandemi COVID-19 ini hampir saja atau bahkan mungkin sudah melukai sendi-sendi kehidupan yang paling dasar dalam sisi kemanusiaan kita. Meski kita mendengar pada saat ke depan masa PSBB sudah akan berakhir, tetapi ternyata masalah yang akan kita hadapi tidak otomatis hilang begitu saja. Karena kita akan memasuki yang namanya masa new era atau yang membuat kita harus merubah gaya hidup atau lifestyle yang baru, cara hidup. Dan ini memang tidak mudah karena kita sudah terbiasa dengan gaya hidup yang lama. Walaupun dikatakan bahwa PSBB akan mulai dihilangkan atau sudah akan memasuki masa normal, tetapi ada kata new, kata baru yang menunjukkan bahwa tidak seperti yang dulu. Ada perubahan yang sangat signifikan yang akan kita hadapi. Dan dengan perubahan ini, kita berharap bahwa secara kacamata iman kita bisa melihat ini sebagai sebuah sukacita pengharapan dan pengharapan. Walaupun kita dituntut akan adanya gaya hidup yang baru, tetapi ini juga diharapkan menjadi kabar sukacita dan sebuah pengharapan. Pengharapan seperti apa? Bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melanjutkan kehidupan, kita mendapatkan kehidupan yang baru dalam tanda kutip. Melihat bahwa air kasih kehidupan masih mengalir dari kasih dan cinta Allah kepada kita. Meski yang nampak memang jauh dari harapan kita selama ini, tetapi siapakah kita manusia sehingga kita berhak bertanya kepada Allah dan bahkan kemudian menyalahkan Allah, Tuhan kita. Kisah yang baru saja saya bacakan di awal mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun dalam kondisi atau keadaan kita yang memang serba kekurangan dan di sana sini banyak masalah, tetapi ternyata dari kisah tersebut dimampukan untuk berkorban, masih dimampukan untuk berkarya, memberi bagi orang lain. Dan ini yang perlu kita gali dalam diri kita. Perihal mengenai apa saja yang mungkin dapat kita lakukan untuk orang lain. Aliran kasih sungai Allah senantiasa menyirami dan menghidupi kehidupan kita. Dan harapannya kita yang sudah menerima air sungai kehidupan dari Allah tentu saja diharapkan mampu membagikan kepada orang lain yang haus dan rindu untuk mendapatkannya. Jangan katakan kita tidak bisa. Jangan katakan tidak mampu dan tidak memiliki apa-apa. Karena Allah sumber kehidupan kita yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tinggal yang terpenting dari kita, yang diharapkan dari kita, maukah kita dipakai oleh Tuhan menjadi aliran sungai kehidupan dari Allah bagi orang lain. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan pokok-pokok doa, dan nanti di akhir doa kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Kami datang kepada Tuhan, menaikkan permohonan doa-doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami yang masih
ada dalam masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang masih diberlakukan di beberapa daerah, termasuk juga di DKI Jakarta. Tuhan, masa yang memang tidak mudah bagi kami, bahkan menjadikan kami tidak bebas untuk melakukan setiap aktivitas seperti semula. Namun kami yakin dan percaya bahwa keadaan dan kondisi seperti ini justru akan membawa dampak bagi kehidupan kami menjadi lebih baik, khususnya di dalam menghadapi virus corona yang sedang melanda di sekitar kami. Biarlah Tuhan, dengan kondisi seperti sekarang ini, kami boleh mensikapi dengan bijaksana dan kami boleh diberikan kemampuan untuk mengikuti protokol atau peraturan-peraturan apapun yang diberlakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus corona ini menjadi lebih parah lagi. Bahkan kami berharap upaya yang kami lakukan secara pribadi justru sangat berdampak besar bagi kehidupan kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan masyarakat memasuki masa new normal. Walaupun akan memasuki masa yang baru, masa normal, tetapi ada masa yang baru di mana berbeda dengan kondisi dan keadaan seperti sebelumnya. Dan biarlah dengan kondisi dan keadaan yang baru ini, masyarakat pun juga dimampukan untuk dapat menyesuaikan diri sehingga kehidupan sosial bermasyarakat menjadi lebih sehat, tetap terjaga kesehatan, dan juga dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan memampukan dan memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang baru. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit atau yang sedang menderita COVID dan mereka sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan, semangat, bahkan tidak mustahil Engkau juga memberikan kesembuhan bagi mereka. Buat para medis yang menolong dan membantu mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka agar diberikan kemampuan dan keteguhan hati dan semangat untuk juga terus melayani saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam proses pengobatan dan kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap upaya yang sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menemukan antivirus COVID-19 ini, agar mereka yang sedang berjuang pun diberikan kemudahan. Dan pada akhirnya ketika antivirus itu boleh ditemukan, maka ada banyak saudara-saudara kami yang terinfeksi boleh mendapatkan kesembuhan dari antivirus yang disembuhkan ini, yang ditemukan ini. Biarlah Tuhan, Engkau juga terus memberikan kemampuan, memberikan pertolongan kepada mereka agar mereka pun dapat dengan teliti dan mereka pun dapat dengan segala kemampuan yang ada pada mereka yang berasal daripada Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi kemanusiaan, khususnya proses penyembuhan sakit penyakit yang sedang melanda saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memohonkan doa hal ini kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi kebijakan pemerintah di dalam menanggulangi masalah perekonomian, masalah sosial, masalah politik di dalam negeri kami bangsa Indonesia, agar apa yang dilakukan oleh pemerintah bisa menjaga kestabilitasan kehidupan di dalam masyarakat kami, sehingga tidak banyak masyarakat yang menjadi miskin karena kehilangan pekerjaan ataupun tidak bisa beraktivitas dengan baik. Tetapi pemerintah mampu menanggulangi
memerintah mampu mengatasi setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semua ketika kami memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah seru doa kami, sempurnakanlah doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami, demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala
rasa damai jelang benih